Teman-teman dunia pesiar, kalau ada pecahan gelas, ya, pecahan gelas yang ditemukan di dalam makanan tamu dan tamu itu komplain besar, apa yang Anda harus lakukan? Mari kita bahas. Selamat siang teman-teman, selamat jumpa lagi dari dunia pesiar, tempat mangkalnya para pelaut dan calon pelaut. Oke, pada hari ini tanggal 9 Mei 2024, kita masih berada di Norway dan kotanya sekarang adalah Flam, ya. Flam, Norway. Sekarang jam 9.30 pagi, saya tadi early morning breakfastnya, jadi jam 6 saya sudah kerja, jam 8.30 selesai. Setelah itu kita sarapan, setelah sarapan ganti spray, ganti selimut, ganti semuanya, handuk semuanya kita ganti, ya. Kemudian hari ini rencananya saya nanti keluar, saya akan bikin vlog di Flam. Mudah-mudahan ada waktu dan kita sempat nanti bikin sekitar 31 jam lah di luar, ya. Nanti rencananya keluar saya sekitar jam 10 atau jam 11 siang. Oke. Pada video kali ini teman-teman saya akan mengungkapkan atau mengajak Anda untuk melihat kejadian-kejadian apa saja yang sebenarnya terjadi di tempat saya kerja di restoran, ya, di restoran, dan itu merupakan tugas saya sebagai seorang supervisor di area saya bekerja, ya. Kita sih di sana 3 supervisor, kita saling kolaborasi karena satu orang dari Hungaria itu menguasai bahasa Jerman bagus, kemudian satu orang dari Mauritius bahasa Perancisnya bagus, kemudian saya dari Indonesia, kebetulan saya menguasai bahasa Itali. Jadi kita kolaborasi di sana. Kalau teman Hungaria saya mendapatkan tamu Itali dan Italinya itu ada alergik, dia memanggil saya, ya. Kemudian kalau ada tamu Jerman atau Prancis yang terlalu banyak ngoceh dan saya tidak kurang mengerti, maka saya panggil teman-teman saya tadi, gitu. Jadi kita kolaborasi di restoran untuk mencapai kesuksesan bersama, ya. Saya ingin ceritakan apa yang terjadi tadi malam pas saat dinner, first sitting dan second sitting. Ada hal-hal yang biasa terjadi dan saya akan sampaikan kepada teman-teman bagaimana solusinya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, ya. Yang pertama, kejadian yang pertama adalah masalah pasta, ya. Kalau di MSC pasta itu memang di menu sekarang termasuk main course. Tetapi kalau tamu Itali yang order, tetap itu menjadi bukan main course. Jadi first dish istilahnya. Dia ambil appetizer, dia juga ambil pasta dan risotto, kemudian dia juga ambil main course, kemudian dessert, gitu, ya. Tapi kalau tamu Jerman atau di luar Itali, dia akan mengambil pasta atau risotto itu sebagai main course. Nah, pada kejadian tadi malam itu ada tamu dari Jerman di first sitting sekitar jam 8. Kita bukanya jam 6.15, sekitar jam 7, ya, 7.30. Pas masuk main course, salah seorang tamu itu ngambil pasta. Kemudian saya mengecek apakah makanannya enak. Dia itu ngangkat tangan dan mengatakan bahwa pastanya terlalu dingin, ya. Piringnya panas tapi pastanya dingin. Kemudian saya apologize sama tamunya. Saya minta untuk diganti. Saya langsung ambilkan ke kitchen untuk ngambil yang pasta yang panas, ya. Dan diservis sama tamunya. Tamunya bilang oke dan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nah, itu kalau pastanya dingin. Kemudian ada kasus yang kedua mengatakan bahwa tadi malam kita punya risotto dengan seafood sauce. Jadi risottonya dengan seafood sauce. Ada tamu yang berbahasa Spanyol tapi bisa bahasa Inggris juga, ya. Dia mengatakan bahwa
sausnya bagus, risol kamu sausnya bagus, dia bilang itu, tapi risonya itu mentah, dia bilang gitu, not cook. Jadi kemudian saya apologize dan minta diganti dengan riso yang baru atau makanan apa saja, mungkin ganti dengan main course, tapi tamunya bilang tidak apa-apa, it's okay, dia bilang gitu. Kemudian saya tidak ganti, saya ajak dia bercanda saja gitu. Karena apa? Riso al dente itu adalah kesukaan orang Itali, ya. Tetapi kalau tamu di luar Itali, dia sukanya riso yang matang seperti kita, ya. Kalau masih nasi kita itu agak agak apa namanya? Agak kurang matang, kita kayaknya komplain juga ya, mengatakan risonya itu not cook, ya. Tapi kalau tamu Itali, dia itu sukanya yang tidak terlalu matang, yang namanya al dente, ya. Dan tamunya mengerti, dia juga menjelaskan, saya mengerti cook Anda memasak makanan untuk banyak orang, ya, banyak orang, tamu Itali, Spanyol, Jerman dan lain sebagainya. Jadi dia membuat satu versi Itali saja istilahnya yang al dente. Tamunya mengerti, saya juga mengucapkan terima kasih, setelah mohon maaf, minta maaf, kemudian sama-sama saling mengerti, dan itu selesai urusan sampai di situ. Kemudian kasus berikutnya itu adalah kasus pada second sitting. Oke, second sitting ada tamu dari Turki, yaitu cabinnya 927 sekian, ya. Itu dia menemukan pecahan gelas. Nah, ini pecahan gelas di buah ananas. Jadi slice ananas yang sudah dikupas, kemudian di slice, diservis sama tamunya berupa fruit ananas. Dan dia menemukan satu pieces gelas, pecahan gelas. Nah, ini komplainnya besar, ya. Ini komplain yang besar tadi malam. Dia itu langsung mengatakan, seandainya ini masuk ke tenggorokan saya, karena saya sudah makan, di gigi saya terasa keras, saya ambil, ternyata pecahan kaca. Kalau ini masuk ke tenggorokan, Anda bisa bayangkan saya akan sakit seperti itu. Dia menjelaskan banyak seperti itu. Tamunya, saya minta maaf. Pertama memang harus minta maaf, kemudian saya informasikan kepada restoran manager, kemudian bersama restoran manager kita langsung approach to the galley. Jadi kita langsung mendekati, menyampaikan hal ini, menginformasikan kepada yang membuat buah itu, yang mengupas buah itu, ya, kepada eksekutif chefnya, kepada sauce chefnya dan lain sebagainya yang bertanggung jawab tentang buah itu. Oke. Dan tukang buah juga mengatakan minta maaf kalau itu ditemukan tidak sengaja itu kan. Nah, kalau kasus seperti ini terjadi, apa yang kita lakukan? Pertama, memang minta maaf kepada tamunya. Yang kedua, kita harus bikin komen di Otalio, komen menyatakan bahwa passenger menemukan barang pecahan gelas di buah. Kemudian kita kirimkan kartu permintaan maaf itu ke cabin, disertai dengan Sweet Temptation. Jadi kita suruh room service-nya untuk mengirim kartu ucapan permintaan maaf, kemudian disertai dengan Sweet Temptation, yaitu berbagai jenis sweet, ya, makanan yang manis sebagai permintaan maaf, ya. Kemudian di hari berikutnya, mungkin besok, kita akan suggest kita kasih sampin yang untuk permintaan maaf yang kesekian kali. Nah, karena itu kesalahan tidak disengaja. Mungkin saja karena ini berdekatan dengan dishwash istilahnya, gelas jatuh, kemudian satu pecahan gelas itu lari ke fruit itu. Karena tidak mungkinlah saat dia memotong itu tidak ada gelas di sana kan. Cuma dia memakai pisau untuk mengupas dan untuk memotong. Tidak mungkin ada pecahan gelas kalau dari secara teorinya, ya. Mungkin saja saat itu di dishwash ada gelas jatuh, kemudian pecahan kecilnya loncat ke sana, gitu ya.
Itu kasus-kasus yang biasa terjadi di restoran. Jadi ada 3 kasus tadi malam dan itu bisa kita ambil solusinya. Oh ya, satu lagi ada di visitingnya itu sekitar jam 7.45 itu ada kasus yang menyatakan bahwa fish main course-nya terlalu asin, too much salt. Ya. Kita juga itu bikin komen di video di Otalio. Kemudian kita minta maaf kepada tamunya, kita inform kepada chef. Itu tugas-tugas saya sebagai seorang supervisor. Oke teman-teman, itulah apapun yang kita lakukan di tempat kita kerja tentu ada persoalan-soalan dan permasalahan-permasalahan karena istilahnya itu adalah ada yang kita adalah manusia tidak luput dari kesalahan kan gitu istilahnya. Tapi bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengantisipasi kesalahan itu supaya bisa berjalan sesuai dengan prosedur. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaat dari cerita saya ini. Salam dari dunia pesiar, tempat makannya para pelaut dan calon pelaut.